Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Siti Ardiah dengan NIM 004, Zulia Nur Rahmah yaitu dengan NIM 048, Wisliana dengan NIM 060, Yupita Sri Rizky dengan NIM 071 dan Masita dengan NIM 083. Di sini kami akan menjelaskan tentang flavonoid terprenilasi, di mana permasalahan pertama akan dibacakan oleh saudari Siti Ardiah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan saya. Baiklah, seperti pada gambar tersebut dijelaskan bahwa senyawa 24 itu atau licoflavon C dan 26 isobafacin menunjukkan aktivitas sitotoksik yang baik terhadap glioma C6 dan sel hepatoma 2E dengan IC 50, 42 plus minus 5 dan 96 plus minus 19 mikromol per liter masing-masing. Pada senyawa 24 atau yang disebut dengan apigenin dan 25 lituiritigen dan 27 apigenin glukosida tidak menunjukkan apapun aktivitas sitotoksik yang signifikan terhadap keduanya garis sel kanker. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menyebabkan senyawa 24 atau licoflavon C dan 26 isobafacin itu menunjukkan aktivitas sitotoksik daripada 24 apigenin, 23 apigenin, 25 liquiritin dan 27 apigenin glukosida tidak menunjukkan apapun aktivitas sitotoksik yang signifikan terhadap keduanya pada garis sel kanker. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Baiklah, saya Zulia Siti ingin mencoba menjawab. Jadi, sifat sitotoksik aktivitas pada 24 licoflavon C dan 26 isobafacin disebabkan oleh letak dari gugus prenilnya dan senyawa 24 licoflavon C dan 26 isobafacin merupakan contoh dari flavonoid terprenilasi, serta flavonoid terprenilasi umumnya terlihat energi ikat yang lebih besar daripada yang tidak terprenilasi flavonoid. Itu saja. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudara Zulia. Namun di sini saya kurang setuju karena Zulia belum lengkap untuk menjelaskan kembali penyebabnya gitu. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, itu silahkan lagi. Saya Siti ingin membantu menjawab. Nah, jadi kita telah melihat struktur dari senyawa 24 isoflavon C dan 26 isobafacin ini. Nah, yang mana sifat sitotoksiknya itu aktivitas pada 24 isoflavon C dan 26 isobafacin itu disebabkan oleh letak dari gugus prenilnya. Nah, dan senyawa 24 lisoflavon C dan 26 isobafacin ini ditunjukkan bahwa penisipan dari kelompok prenil atau isopentenilnya pada posisi 8 itu dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik senyawa 24 lisoflavon C dan 26 isobafacin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa senyawa 24 lisoflavon C dan isobafacin merupakan contoh dari flavonoid terprenilasi. Sedangkan senyawa 23 apigenin, 25 liquiritigen, dan 27 apigenin glukosida ini bukan merupakan senyawa flavonoid terprenilasi, sehingga tidak menunjukkan sifat atau aktivitas sitotoksik apapun. Nah, dan juga flavonoid terprenilasi umumnya itu terlihat dari energi ikatnya yang lebih besar daripada yang tidak terprenilasi flavonoid. Saya kembalikan kepada Siti.
Baiklah, dari jawaban dari saudari Julia dan saudari Wis, di sini dapat saya menyimpulkan bahwa pada struktur senyawa 24 likoflavon C dan 26 isobapacin itu sifat aktivitas toksiknya itu disebabkan oleh letak dari gugus prenilnya, dan senyawa 20 likoflavon C dan 26 isobapacin itu ditunjukkan bahwa penyisipan dari kelompok prenil isopentil pada posisi 8 itu meningkatkan aktivitas sitotoksik senyawa 24 dan senyawa 26. Nah, hal ini juga disebabkan bahwa senyawa 24 dan senyawa 26 ini merupakan contoh dari flavonoterprenasasi. Nah, flavonoterprenasasi ini umumnya memiliki energi ikat yang lebih besar daripada senyawa yang flavonoid yang tidak terprenilasi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Siti. Permasalahan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Wisliana. Kepada Wisliana dipersilakan. Baik, lanjut ke permasalahan saya. Yang mana saya dapat bahwa aktivitas antioksidan flavonoid bergantung pada susunan gugus fungsi di sekitar struktur intinya. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi dari permasalahan saya tersebut, adakah teman-teman yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, Wisliana, saya Yupitasari Rizky akan mencoba menjawab. Menurut saya, konfigurasi, substitusi, dan jumlah gugus hidroksil secara substansial mempengaruhi beberapa mekanisme aktivitas antioksida seperti pemulungan radikal dan kemampuan selection ion logam. Mungkin hanya demikian. Baik, terima kasih kepada saudari Yupita atas jawabannya. Namun di sini Yupita tidak menjelaskan secara detail. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan, melengkapi jawaban dari Yupita? Baiklah, saudari Wis, di sini saya ingin menambahkan. Pada konfigurasi hidroksil cincin B adalah penentu yang paling signifikan untuk pembersihan ROS dan RNS karena ia menyumbangkan hidrogen dan elektron ke radikal hidroksil, peroksil, dan peroksinitril yang menstabilkan dan menimbulkan radikal flavonoid yang relatif stabil. Nah, mekanisme aksi antioksidan dapat mencakup yang pertama, penekanan pembentukan enzim atau dengan mengkelat elemen jejak yang terlibat dalam pembentukan radikal bebas. Nah, yang kedua, membersihkan ROS, dan yang ketiga, perlindungan pertahanan antioksidan. Nah, hanya itu saja. Saya kembalikan ke saudari Wis. Baik, terima kasih sebelumnya atas jawaban dari saudari Siti dan Yupita. Saya simpulkan bahwa aktivitas substitusi dan jumlah gugus hidroksil itu secara substansial itu dapat mempengaruhi mekanisme aktivitas antioksidan seperti pemulungan radikal dan kemampuan selection ion logam. Nah, dan juga terdapat juga konfigurasi hidroksil cincin B yang mana dia merupakan penentu yang untuk penghilangan ROS dan RNS karena dia menyumbangkan hidrogen dan elektron ke radikal hidroksil, peroksil, dan peroksitrit sehingga dapat menstabilkan mereka dan menimbulkan flavonoid yang relatif stabil. Adapun mekanismenya tadi, yang pertama penekanan pembentukan ROS baik dengan penghambatan enzim atau dengan mengkelat elemen jejak yang terlibat dalam pembentukan radikal bebas. Yang kedua, kehilangan ROS. Yang ketiga, meningkatkan regulasi atau perlindungan pertahanan dari antioksidan. Nah, jadi begitu. Saya serahkan lagi untuk permasalahan selanjutnya. Baiklah,
Permasalahan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Julia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan saya, di mana permasalahan itu prenilasi dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya. Contohnya seperti 6 prenil naringenin, 6 granil naringenin, 8 prenil saktohumol dapat ditemukan dalam hop dan bir. Dari prenil flavonoid, 8 prenil naringenin adalah fitoesterogen paling ampuh yang diketahui. Nah, apa 8 prenil naringenin pada membantu permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zulia. Seperti yang kita ketahui, aringenin ini juga dikenal sebagai flavoprenin. Nah, kemudian 8 dimetil alil naringenin, hipoin atau soporaflavanon adalah fitoesterogen prenil flavonoid. Ini dilaporkan sebagai fitoestrogen paling estrogenik yang diketahui dikarenakan senyawa ini equipotent pada 2 bentuk reseptor estrogen, ER-alpha dan ER, dan berdak penuh ER-alpha. Efeknya mirip dengan estradiol, tetapi jauh kurang kuat jika dibandingkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Masita. Tetapi di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudari Masita dikarenakan belum menjelaskan alasan mengenai kenapa 8 prenil naringenin ini tuh diketahui menjadi fitoestrogen yang paling ampuh. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, nah jadi saya izin melengkapi jawaban dari Saudari Masita tadi. Nah, jadi dalam studi in vitro, 8 prenil naringenin ini dan turunan sintetiknya itu dapat menunjukkan sifat anti kanker. Nah, baru-baru ini juga terdapat studi pengikatan radioligan menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas reseptor GABA A oleh 8 prenil enzim alil transferase itu menggunakan dimetil alil difosfat dan 2S naringenin itu untuk menghasilkan difosfat dan soporaflavon B atau 8 prenil naringenin. Nah, 8 prenil naringenin ini terbukti dapat menjaga kepadatan tulang dan telah terbukti mengurangi hot flashes. Nah, 8 prenil naringenin ini juga dapat menginduksi sekresi prolaktin dan juga dapat meningkatkan respon estrogenik lainnya. Senyawa tersebut juga dapat mengikat dan mengaktivitas R-alpha lebih banyak daripada yang dilakukan pada beta. Nah, prenil flavonoid ini juga telah menarik minat dalam studi tentang terapi penggantian hormon dan itu juga sebanding dengan beberapa modulator reseptor estrogen selektif, yang mana estrogen reseptor alpha ini juga dikenal sebagai NR3-alpha 1. Nah, mana satu dari 2 jenis utama reseptor estrogen. Reseptor inti yang diaktifkan hormon seks estrogen. Nah, untuk beta reseptor estrogen juga dikenal sebagai NR3-alpha 2, yang mana yang merupakan reseptor nuklir subfamili 3,
grup A anggota 2. Nah, dia merupakan salah satu dari 2 jenis utama reseptor estrogen, reseptor inti yang diaktifkan oleh hormon seks estrogen. Nah, oleh sebab itu, 8 prenilnaringenin ini merupakan suatu fitoestrogen yang paling ampuh. Terima kasih untuk jawaban dari Saudari Masita dan Saudari Wisliana. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa 8 prenilnaringenin ini diketahui sebagai fitoestrogen paling ampuh itu dikarenakan kita ketahui bahwa 8 prenilnaringenin ini adalah P-hitoestrogen prenilflavonoid. Nah, ini dilaporkan sebagai fitoestrogen paling estrogenik yang diketahui. Dalam studi in vitro, 8 PN ini dan di turunan sintetiknya menunjukkan sifat anti kanker. Yang baru-baru ini, sebuah studi pengikatan radioligan menunjukkan peningkatan aktivitas oleh 8 prenilnaringenin ini dengan enzim naringenin 8-dimetil-alil transferase menggunakan dimetil-alil difosfat untuk menghasilkan difosfat dan soporaflavanon B. Dan 8 prenilnaringenin ini terbukti menjaga kepadatan tulang dan telah terbukti mengurangi hot flashes. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, permasalahan selanjutnya akan saya baca sendiri, di mana permasalahan di sini saya sangat ingin mengetahui bagaimana sih cara kita itu membedakan struktur dari berbagai flavonoid. Yang kita ketahui kan flavonoid itu banyak, jadi bagaimana cara kita membedakan strukturnya. Karena kan teman-teman yang ingin menjawab, Nah, menurut saya struktur dari berbagai flavonoid itu hanya berbeda dalam hal tingkat oksidasi dari rantai propan yang menghubungkan kedua cincin benzen tersebut. Nah, jadi cuman kayak dari tingkat oksidasinya aja gitu. Baiklah, itu jawaban dari saya. Menurut saya jawaban dari Saudari Siti ini belum terlalu lengkap. Adakah teman-teman yang ingin melengkapinya? Saya Zulia ingin mencoba menambahkan. Saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Siti Ardia. Struktur dari berbagai flavonoid hanya berbeda dalam oksidasi dari rantai propan yang menghubungkan kedua cincin benzena. Nah, itu versi flavonoid antara suatu jenis dan jenis lainnya dapat dilakukan seperti misalnya flavanon dapat diubah menjadi flavon dan substitusi pada posisi 3. Sedangkan flavon dan flavonol dapat diubah menjadi garam pavilium melalui proses reduksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa struktur dari berbagai flavonoid itu hanya dapat berbeda dalam hal tingkat oksidasi dari rantai propan yang menghubungkan kedua cincin benzen. Oleh karena itu, interkonferensi flavonoid antara satu jenis dan jenis lainnya dapat dilakukan. Seperti misalnya flavon dapat diubah menjadi flapanon dapat diubah menjadi flavon dan flapanol melalui reduksi substitusi pada posisi 3. Sedangkan flavon dan flapanol dapat diubah menjadi garam plavilium melalui proses reduksi. Baiklah, cukup sekian. Permasalahan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Masita. Itu permasalahan saya. Nah, kan dalam saya itu dijelaskan bahwasannya alkon dapat mengalami isomerasi menjadi flavanon dalam satuan keseimbangan. Nah, bagaimanakah yang terjadi jika kalkon 2,6 dihidroksilasi hingga keseimbangan condong ke arah flavanon? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjawab permasalahan dari Mas Ita. Jadi menurut saya ini apa yang terjadi jika kalkon 2,6 dihidrosilas hingga keseimbangan condong ke arah flavonon itu yang terjadi kalkon 2,6 dihidroflavonon mengikat 5 gugus hidroksil dan stabilitas mempengaruhi ikatan hidrogen 4 karbonil 5 hidroksil yang menyebabkan keseimbangan kalkon flavon condong ke arah flavonon. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada saudari Masita. Baiklah, menurut saya jawaban dari Zulia kurang lengkap. Maka ada teman-teman yang tambahkan. Baiklah, saya akan membantu saudari Masita menjawab permasalahannya. Di sini menurut saya polihidroksi kalkon terdapat dalam sejumlah tanaman, namun terdistribusinya di alam tidak lazim. Alasan pokok bahwa kalkon cepat mengalami isomerasi menjadi flavonon dalam suatu keseimbangan. Bila kalkon 2,6 dihidrosilasi, isomer flavon mengikat 5 gugus hidroksil dan stabil mempengaruhi ikatan hidrogen 4 karbonil 5 hidroksil, maka menyebabkan keseimbangan kalkon flavon condong ke arah flavonon, hingga kalkon yang terdapat di alam memiliki gugus 2,4 hidroksil atau gugus 2 hidroksil 6 glikosilasi. Baiklah, saya kembalikan kepada Masita. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudari Rita. Maka dapat saya simpulkan bila kalkon 2,6 dihidroksilasi isomer flavon mengikat 5 gugus hidroksil dan stability mempengaruhi ikatan hidrogen 4 karbonil 5 hidroksil, maka menyebabkan keseimbangan kalkon ke flavon. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.